Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarani Salsabila dari Prodi Agribisnis NIM 003 kelas C. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya terkait usaha tani kebun sayur Surabaya dengan komoditas selada baby romaine. Nah, pertanian sendiri merupakan sektor yang sangat penting bagi suatu negara. Sektor ini mampu menyediakan sebagian besar pangan bagi masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara agraris yang penduduknya bermata pencaharian petani. Umumnya, para petani memiliki lahan yang digunakan sebagai tempat untuk mengolah semua komoditas pertanian. Namun, pada saat ini banyak lahan pertanian yang dikonversikan untuk industri dan pemukiman. Nah, hal tersebut tentu menjadi permasalahan. Lalu, bagaimana cara budidaya komoditas pertanian apabila lahan semakin sempit dari tahun ke tahun? Nah, solusi yang ditawarkan adalah hidroponik. Jadi, hidroponik ini merupakan sebuah tren karena lahan itu semakin dari tahun ke tahun itu kan semakin sempit untuk lahan pertanian. Nah, hidroponik ini merupakan salah satu upaya untuk menangani masalah tersebut. Hidroponik merupakan salah satu cara budidaya tanpa menggunakan tanah, akan tetapi menggunakan media inert yang tidak mengandung hara dan steril, tidak mengandung mikroba. Pengganti tanah yang dapat digunakan sebagai media tanam dalam budidaya hidroponik adalah rock wool. Oke, yang selanjutnya adalah pendahuluan. Oke, kita mengenal dulu apa itu Kebun Sayur Surabaya. Jadi Kebun Sayur Surabaya merupakan perusahaan sayuran hidroponik yang bergerak di bidang agribisnis dan berfokus pada produksi dan penyedia sayuran hidroponik di daerah Surabaya. Kurangnya minat masyarakat sekitar dalam sektor pertanian menyebabkan Kebun Sayur Surabaya sebagai kebun sayur hidroponik pertama di Surabaya yang berjalan hingga saat ini. Jadi Kebun Sayur Surabaya ini sudah berdiri pada tahun 2014 sampai saat ini. Nah, Kebun Sayur Surabaya ini membudidayakan sayuran oriental. Sayuran oriental sendiri merupakan sayuran yang cocok untuk ditanam di negara-negara timur, khususnya Asia. Salah satu jenis sayuran oriental yang ditawarkan PT Kebun Sayur Surabaya adalah selada baby romaine. Harga selada baby romaine sendiri mencapai 55.000 per kilo. Namun, belum diketahui secara rinci terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk penggunaan faktor-faktor produksinya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tritunggal usaha tani, analisis klasifikasi usaha tani, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan dalam usaha tani, dan yang terakhir adalah analisis biaya dari usaha tani Kebun Sayur Surabaya. Oke, next, yang pertama adalah aspek Tritunggal usaha tani. Nah, untuk petani permasalahannya sendiri adalah yang pertama, jumlah karyawan yang sedikit. Yang kedua, karyawan kurang teliti dalam penanggulangan hama dan penyakit. Yang ketiga, karyawan tidak rutin dalam mengontrol nutrisi dan pH. Dan yang terakhir adalah karyawan yang kurang berhati-hati dalam mengangkat tanaman saat panen, sortasi, dan pengemasan. Nah, apa dampaknya? Kalau jumlah karyawan yang sedikit itu menyebabkan kinerja dari karyawan tidak maksimal. Dan ketidaktelitian karyawan dalam penanggulangan hama dan penyakit itu juga dapat menyebabkan kondisi sayuran selada baby romaine ini mengalami penurunan kualitas karena terdapat kecacatan pada daun dan juga kecacatan pada produknya. Lalu, karyawan yang tidak rutin dalam mengontrol nutrisi dan pH itu dapat menyebabkan selada baby romaine itu tidak dapat tumbuh dengan baik dan dapat menyebabkan kematian. Lalu, ketidakhatian karyawan dalam panen, sortasi, dan pengemasan itu dapat menyebabkan menurunkan kualitas selada baby romaine. Nah, solusinya itu yang pertama adalah menambah karyawan pada bagian produksi. Yang kedua adalah mengadakan pelatihan secara berkala minimal 3 bulan sekali, serta memantau dan membimbing karyawan saat bekerja di lapang. Yang ketiga adalah mendisiplinkan kegiatan pengontrolan pH dan nutrisi secara rutin, jadi membuat jadwal. Lalu yang terakhir adalah memberikan bimbingan kepada karyawan
untuk melakukan panen, sortasi, pengemasan dengan benar dan berhati-hati. Oke, yang kedua adalah lahan. Jadi permasalahannya adalah cuaca yang kurang sesuai. Kenapa kok masuk di lahan? Karena cuaca yang kurang sesuai itu dapat mempengaruhi lahan untuk kegiatan hidroponik selada baby romaine. Nah, dari cuaca yang kurang sesuai itu dapat menyebabkan selada tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, untuk solusinya itu membangun greenhouse serta menambah semaian saat musim hujan. Itu menambahkan tempat persemaian. Nah, lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah komoditas. Yang pertama, serangan hama dan penyakit pada selada baby romaine, dan yang kedua, selada baby romaine yang tidak bertahan lama. Jadi dampaknya untuk serangan hama dan penyakit itu menyebabkan sayuran selada baby romaine mengalami kecacatan. Dan selada baby romaine sendiri merupakan sayuran hortikultura yang bersifat tidak tahan lama sehingga dapat menyebabkan sayuran cepat membusuk. Nah, untuk solusinya itu melakukan pengendalian hama dan penyakit secara preventif dengan pestisida alami yang terdaftar di Daptan. Dan yang terakhir adalah menambahkan tempat penyimpanan storik dengan suhu tertentu agar sayuran selada baby romaine tetap segar dan dapat bertahan lama. Oke, yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Oke, kalau tadi itu masih pendahuluan untuk dari tunggal usaha tani juga. Nah, yang sekarang adalah hasil dan pembahasan. Oke, yang pertama pembahasan kali ini adalah klasifikasi usaha tani. Menurut bentuknya, usaha tani kebun sayur Surabaya termasuk dalam cooperative farm atau usaha tani kooperatif. Mengapa disebut dengan usaha tani kooperatif? Karena tiap prosesnya dikerjakan secara individual. Hanya pada beberapa kegiatan dianggap penting dikerjakan oleh kelompok. Jadi pemilik kebun sayur Surabaya itu Pak Mehdi Riza, ia sebagai pemilik usaha sekaligus yang memanajemen usaha tani tersebut. Kebun sayur Surabaya juga memiliki beberapa karyawan dari luar keluarga untuk membantu dalam proses produksi usaha tani. Lalu yang kedua adalah coraknya. Menurut coraknya, kebun sayur Surabaya bercorak komersil karena kegiatan pertaniannya itu bertujuan untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Kebun sayur Surabaya memproduksi dengan jumlah yang tinggi dan menggunakan mesin, kemudian hasil produksinya itu akan dijual untuk memenuhi permintaan pasar. Lalu yang ketiga adalah polanya. Untuk polanya itu kebun sayur Surabaya berpola campuran. Mengapa campuran? Karena usaha tani mengusahakan beberapa cabang usaha secara bersama-sama dalam bidang lahan tanpa ada batasan yang tegas. Jadi kebun sayur Surabaya itu memiliki beberapa komoditas, ada selada baby romaine, ada bayam, keisim, selada merah dan lain-lain. Oke. Pembahasan yang kedua adalah faktor-faktor atau input produksi yang dapat mempengaruhi dalam kegiatan usaha tani kebun sayur Surabaya. Yang pertama adalah faktor alam atau lingkungan. Faktor alam dalam usaha tani dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor lahan dan alam. Nah, apa bedanya? Kalau faktor lahan yang dimaksud adalah tanah. Jadi di mana lahan itu disiapkan untuk mengolah tanaman atau bercocok tanam. Lalu sedangkan yang faktor alam merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha tani kebun sayur Surabaya, karena faktor alam itu terdiri dari suhu, iklim, dan cuaca. Nah, faktor alam itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan faktor alam ini tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Kebun sayur mengalami permasalahan seperti cuaca yang kurang sesuai. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor alam atau lingkungan itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha tani tersebut. Lalu yang kedua adalah faktor tenaga kerja. Nah, tenaga kerja usaha tani ini berbeda dengan kerja usaha lainnya, karena usaha tani itu dibutuhkan hanya berupa musiman dan tidak merata sepanjang tahunnya. Tenaga kerja yang dibutuhkan pada usaha tani ini bersifat bertahap, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan masa tanam. Nah, setiap tahapan mempunyai waktu yang berbeda, tidak dilakukan secara terus-menerus. Nah, faktor tenaga kerja juga berpengaruh terhadap kegiatan usaha tani kebun sayur Surabaya, karena
dari permasalahan Tritunggalnya sendiri itu kekurangan tenaga kerja, sehingga tidak maksimal dalam kinerjanya, sehingga faktor tenaga kerja itu sangat berpengaruh terhadap kebun sayur Surabaya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja adalah jenis komoditas, teknologi yang digunakan, topografi, sifat tanah dan sifat usaha tani, dan jenis tanah. Oke, yang ketiga adalah faktor manajemen. Secara umum, manajemen itu diartikan sebagai aktivitas berbagai fungsi yang meliputi perencanaan, pengarahan, pengendalian, dan pengkoordinasian serta evaluasi. Manajemen dalam proses usaha tani kebun sayur Surabaya itu memiliki karakteristik yang khas karena aktivitasnya itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan musim, cepatnya produk rusak atau busuk, tingginya risiko kegagalan, dan faktor-faktor lainnya. Dan yang terakhir adalah faktor modal. Jadi modal itu dapat didefinisikan sebagai barang atau uang yang digunakan dalam proses produksi. Jadi ada dua, modal tetap dan modal bergerak. Modal tetap itu modal yang tidak habis sekali proses produksi. Kalau yang modal bergerak itu habis sekali produksi. Jadi modal tetap itu seperti tanah, bangunan, dan mesin. Kalau yang bergerak itu seperti benih, lalu gaji karyawan. Nah, dalam usaha tani kebun sayur Surabaya itu sebagai modal itu dibebankan dalam usaha tani kebun sayur Surabaya itu modal dianggap sebagai biaya yang dibebankan pada perhitungan dan pendapatan. Modal tetapnya itu bisa seperti sewa, penyusutan, pajak, pemeliharaan, dan biaya tetap lainnya. Oke, yang terakhir adalah analisis biaya usaha tani kebun sayur Surabaya. Terdapat 5 di sini. Yang pertama adalah biaya investasi, biaya variabel, biaya tetap, biaya eksplisit dan implisit, penerimaan pendapatan, dan keuntungan. Nah, ini merupakan biaya investasi. Jadi waktu wawancara itu saya dapat Excel dari Pak Medi, itu ada biaya investasi. Jadi biaya investasinya itu berupa bangunan, instalasi bak penampung nutrisi dan air, instalasi produksi dan alat, dan peralatan pendukung. Jadi biaya investasi ini tidak untuk selada baby romen aja, juga bisa digunakan untuk sayur-sayur yang lainnya. Ini cuma investasi. Nah, itu sekitar berapa ya kemarin itu? 573.700. Nah, ini di sini sudah ada umur pakai, penyusutan. Nah, untuk penyusutan alatnya itu penyusutan investasi. Untuk penyusutannya sendiri itu sebesar 353.998. Oke, yang kedua adalah biaya tetap. Jadi biaya tetap itu biaya yang tidak habis sekali pakai. Nah, di sini itu tenaga kerja. Kenapa tenaga kerjanya masuk ke biaya tetap? Karena dia itu dibayar 1 bulan sekali untuk gaji karyawannya. Nah, untuk ada 2 tenaga kerjanya, itu tenaga kerja luar keluarga dan tenaga kerja dalam keluarga. Di situ ada tenaga kerja luar keluarga, ada konsultan, kepala kebun, dan tenaga kerja kebun. Dan yang tenaga kerja dalam keluarga itu ada administrasi. Nah, untuk biaya-biayanya itu paling tinggi di situ 5 juta untuk yang konsultan dan yang tenaga kerja dalam keluarga administrasi. Jadi Pak Medi sendiri itu kan pemiliknya. Dia itu juga tiap hari datang ke usaha tani itu untuk memanajemen dan juga mengontrol juga gitu. Nah, untuk yang kedua adalah penyusutan total. Jadi penyusutan total itu dari biaya investasi. Tadi kan sebesar 353.889. Itu dihitungnya itu 40 hari sekali untuk penyusutannya. Lalu yang ketiga adalah perawatan greenhouse. Greenhouse-nya sebenarnya tidak maksimal. Jadi cuacanya kadang
kadangkala itu meskipun ada greenhouse itu tetap aja, jadi katanya itu Pak Medi itu bilangnya banyak bermitra, jadi dia itu tidak dari kebun sayurnya itu karena permintaannya tinggi. Dan untuk yang terakhir adalah sewa tanah, jadi kebun sayur ini nyewa itu 1 hektar untuk harga satuannya 10.000, jadi jumlah harganya 10 juta. Total biaya tetapnya itu 35.255.560 untuk biaya tetapnya. Nah, yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang habis sekali proses produksi. Nah, yang pertama ada benih yang digunakan ada Rich One untuk selada baby romen, itu fisiknya 22.000 dan harganya 250. Jadi ada dua. Yang kedua adalah nutrisi, rock wool, listrik, air, kemasan plastik, obat-obatan pengendalian HPT, pH down, biaya panen dan pasca panen, dan transportasi panen. Totalnya itu untuk biaya variabel sebesar 18.996.832 untuk biaya variabel. Oke, yang ketiga adalah biaya eksplisit dan implisit. Jadi biaya eksplisit itu biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani. Nah, kalau biaya implisit itu biaya yang dikeluarkan tetapi tidak masuk. Jadi kayak contohnya tenaga kerja luar keluarga, tenaga kerja dalam keluarga itu kan biasanya kan kalau petani kan nggak diperhitungkan, tapi sebenarnya itu ada untuk biayanya. Nah, untuk biaya eksplisitnya itu ada benih, nutrisi, rock wool, listrik, air, kemasan plastik, obat-obatan pengendalian HPT, pH down, biaya panen dan pasca panen, transportasi panen, lalu tenaga kerja luar keluarga, penyusutan total, perawatan GH, dan sewa tanah. Untuk hasilnya itu untuk biaya eksplisitnya itu sebesar 53.452.392, dan untuk yang biaya implisit itu tenaga kerja dalam keluarga itu sebesar 4.500.000. Nah, ini kalau di total semua biaya eksplisit dan implisit itu harus sama dengan total biaya variabel dan total biaya variabel dan biaya tetap. Jadi biaya tetap sama biaya variabel itu kan dijumlahkan itu sebesar berapa ini? Sebesar 57.952.392. Jadi total biaya eksplisit dan implisit itu harus sama dengan total biaya variabel dan total biaya variabel dan biaya tetap. Oke, jadi patokannya kalau misalnya total biaya eksplisit dan implisitnya sama, itu berarti udah benar, harus sama dengan total biaya variabel dan biaya tetap ya. Oke, ini merupakan rumus-rumus dari penerimaan, pendapatan, dan keuntungan. Oke, langsung saja untuk langsung ke perhitungannya. Untuk produksi selada baby romen sebesar 2.850 kilo dengan harga jual 55.000 per kilo. Nah, untuk mencari penerimaan kotornya itu produksi dikali dengan harga jual. Jadi 2.850 kilo ini dikali 55, totalnya 156 juta. Nah, 156.750.000. Nah, ini untuk penerimaan kotor. Lalu untuk pendapatannya itu penerimaan kotor dikurangi dengan biaya eksplisit. Biaya eksplisitnya 53 juta sekian. Nah, itu totalnya jadi 103.297.608. Ini untuk pendapatannya. Nah, untuk keuntungan bersihnya itu pendapatannya dikurangi dengan biaya implisit atau TK dalam keluarga, sehingga keuntungan dari usaha tani tersebut adalah 98.797.608 rupiah. Nah, ini untuk keuntungan bersihnya. Oke, dapat disimpulkan bahwa dari penelitian ini pada Tritunggal usaha tani terdapat permasalahan dari petani komoditas dan lahan.
Permasalahan pada tunggal usaha tani yang paling banyak adalah terdapat di petani karena kurang ketelitian karyawan, terus karyawannya itu tidak rutin mengontrol, terus jumlahnya itu karyawannya sedikit. Nah, itu menyebabkan permasalahan yang paling banyak di tunggal usaha tani. Nah, untuk solusinya itu menambah karyawan, mendisiplin kegiatan, dan memberikan bimbingan. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan usaha tani yaitu faktor alam, tenaga kerja, faktor manajemen, dan faktor modal. Berdasarkan klasifikasi usaha tani, menurut bentuknya, usaha tani kebun sayur Surabaya itu termasuk ke dalam cooperative farm. Terus menurut coraknya itu dia komersil karena dia bertujuan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Lalu untuk polanya itu campuran. Nah, untuk berdasarkan analisis biaya investasi sebesar 573 juta, biaya tetap 39 juta, biaya variabel 18 juta, biaya eksplisit 53 juta, dan biaya implisitnya sebesar 4.500.000. Nah, untuk produksi selada baby romennya per bulan sebesar 2.850 kilo dengan harga jual 55.000 per kilo. Nah, yang tadi itu untuk pendapatannya itu sekian, dan keuntungan bersihnya juga yaitu keuntungan bersihnya 98 juta. Nah, untuk sarannya, adapun saran untuk penelitian ini perlunya penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor lain jadi yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha tani kebun sayur Surabaya. Lalu kebun sayur Surabaya perlu mengevaluasi kinerja dari karyawannya khususnya dalam proses budidaya atau produksi. Terus perlunya penelitian lebih lanjut terkait strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dalam usaha tani kebun sayur Surabaya. Ini sayur baby romen yang ada di kebun sayur Surabaya. Oke, ini daftar pustaka. Saya cari referensi dari sini, dan untuk dokumentasinya, nah ini kemarin saya wawancara itu sayurnya masih kecil, itu kecil-kecil ya. Nah, ini barusan ditanam gitu, belum dewasa. Ini yang kemarin saya wawancara di kebun sayurnya langsung, ada tenaga kerjanya juga, tenaga kerja kebun ini Pak Muin itu waktu wawancara kemarin itu. Nah, yang kemarinnya itu Pak Medinya itu lagi udah pulang lah Sabtu itu. Nah, jadi saya itu wawancara di kebun sayurnya sama Pak Muin, lalu untuk yang Pak Medinya, pemiliknya itu lewat WA. Jadi saya dikirimi Excelnya itu, saya juga tanya-tanya terkait biaya-biaya, lalu dan klasifikasi dan lain-lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.